Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membaca buku Quranic Law of Attraction. Keempat, dari mana datangnya keraguan-raguan itu? Walaupun kita sudah menanamkan kuat-kuat tujuan berdoa kita, rasa ragu sering berseliweran dalam hati kita. Keraguan berasal dari keyakinan-keyakinan kita yang menghambat terwujudnya segala keinginan-keinginan. Apakah keyakinan yang menghambat keinginan-keinginan kita itu? Keyakinan penghambat adalah pikiran negatif yang sering muncul di dalam benak kita. Pikiran-pikiran seperti itu selalu menghantui diri kita. Akibatnya kita memancarkan getaran pikiran negatif ke alam sekitar. Hasilnya, alam sekitar pun akan merespon getaran itu. Ketika getaran ketidakyakinan kita kirimkan ke alam sekitar pun akan merespon ketidakyakinan kita tersebut. Resultan yang diperoleh benar-benar mengalami keraguan atas terwujudnya keinginan-keinginan kita. Keinginan kita pupus di tengah jalan. Adakah cara mengenali keyakinan-keyakinan yang menghambat dalam diri kita? Yips, ada cara sederhana untuk mendeteksi keyakinan penghambat itu. Dapat dengan mudah kita temukan melalui alasan yang kita lontarkan ketika kita menginginkan terwujudnya cita-cita dan permintaan kita. Alasan tersebut dapat kita temukan manakala kita mengucapkan kata karena, misalnya, saya tidak mungkin menjadi kaya karena. Berikut ini beberapa contohnya. Saya ingin menjadi orang kaya, tetapi tidak mungkin dapat terwujud karena saya berasal dari keturunan orang miskin. Saya ingin sekali menjadi pembicara handal, tetapi tidak mungkin karena saya masih sangat muda. Saya ingin sekali mendapatkan jodoh yang berakhlak baik dan berwajah cantik atau tampan, tetapi tidak mungkin saya mendapatkannya karena saya buruk rupa. Saya ingin bertubuh ramping, tetapi sulit direalisasikan karena semua anggota keluarga saya memang gemuk dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak contoh pernyataan atau keyakinan penghambat dari dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Kenyataannya dalam hidup ini kita seringkali mengungkapkan pernyataan di atas ke dalam diri kita. Mulai dari bangun tidur, kita sudah menyatakan diri kita tidak akan mampu mendapatkan pelanggan yang tertarik dengan barang dagangan kita. Jika kita seorang pedagang, kita pun benar-benar tak mendapatkan pelanggan. 2. Kerugian yang kita dapatkan. Pertama, kita sudah dongkol dan berputus asa terlebih dahulu sehingga kita berjualan dengan perasaan terbebani. Kita membebani perasaan kita. Kita berprasangka buruk, suudzon. Kasihanilah perasaan kita. Nomor kedua, jika benar-benar para pelanggan tidak tertarik dengan barang jualan kita, diri kita semakin memberontak. Kita mulai lupa bahwa Allah menguji
ketahanan diri kita. Namun karena perasaan kita diawali dengan rasa tidak yakin, tidak ikhlas, kita semakin menyalahkan diri kita. Saya memang tidak berbakat menjadi seorang pedagang, saya mau berhenti sajalah. Sebaiknya sebelum kita benar-benar bekerja, perbaharuilah frekuensi perasaan dan pikiran kita. Bahagiakanlah diri kita dengan pekerjaan yang kita geluti, sehingga kita berangkat meninggalkan rumah dengan perasaan senang, bahagia tanpa beban sedikit pun. Kita meyakini hari ini rezeki Allah akan datang berlimpah ruah. Ketekunan yang kita tanamkan menuaikan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu, kita dapat meraup keuntungan yang cukup untuk kehidupan kita. Walaupun hari itu kita tidak mendapatkan pelanggan yang tertarik dengan barang dagangan kita, setidaknya kita masih memperoleh keuntungan. Perasaan kita tetap bahagia dan kita tetap bersyukur, optimis, serta sabar. Kita memperoleh pahala atas kesyukuran dan kesabaran yang dijalani selama kita beraktivitas. Yang kelima, menghidupkan rasa syukur dalam hati. Rasa syukur dapat membantu kita merangkul lebih banyak getaran pikiran perasaan positif yang luar biasa. Jika kita mensyukuri sesuatu sekecil apapun wujudnya, sesungguhnya kita telah mempancarkan perasaan dan pikiran berbahagia yang murni. Bagaimanakah perasaan kita ketika kita mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada orang lain? Perasaan yang kita alami saat itu bahagia dan senang, bukan? Kita merasa bahagia ketika mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain dengan ucapan terima kasih. Sekarang sudahkah kita merasakan kebahagiaan yang dalam ketika Allah memberikan nikmat dalam kehidupan ini? Sekecil apapun nikmat tersebut, tatkala kita ungkapkan dengan rasa terima kasih, kita selalu dapat memancarkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dengan rasa senang dan bahagia yang merupakan wujud syukur kita kepada Allah, sebenarnya kita sedang mengundang terkabulnya keinginan-keinginan kita. Pada hakikatnya, keinginan-keinginan kita sudah dikabulkan. Pelbagai kehendak itu sesuai dengan hati kita atau tidak. Jika kita sudah mampu menghidupkan rasa syukur dalam hati ketika berdoa, saya yakin kita akan hidup dalam ketenangan, lebih terarah dan bahagia. Keinginan-keinginan kita segera datang menyambut dan menemani keseharian kita. Cuma selama ini kita belum mengerti dengan benar bagaimana caranya menghidupkan kesyukuran dalam hati. Cara menghidupkan kesyukuran dalam hati ketika berdoa cukup sederhana. Coba kita praktikkan 3 cara praktis berikut ini. Nomor 1, yakinlah. Nomor 2, rasakanlah. Dan nomor 3, rengkuhlah. Mari kita bahas satu persatu. Yakinlah. Langkah awal supaya doa kita terkabul yaitu mengencangkan keyakinan kita. Keyakinan bahwa Allah pasti meluluskan segala keinginan kita. Keyakinan itulah yang sudah
sejak lama hingga saat ini senantiasa dipraktikkan oleh orang-orang sukses. Mereka berfokus pada keyakinan-keyakinan mereka yang mereka yakin bahwa setiap upaya yang mereka lakukan pastilah mengalami keberhasilan besar. Meski ada hambatan, anak duri dan terpapan badai yang langkah menuju tujuan, ia tidak pernah berkeluh kesah. Konsentrasinya tetap pada tujuan yang diinginkannya. Sebaliknya, orang-orang gagal justru berfokus pada keraguan-raguan. Ia ragu keinginan-keinginan akan terkabulnya. Konsentrasinya pada hal-hal yang menakutkan dirinya. Akibatnya bukan kesuksesan yang ia dapatkan, malah ia mendapatkan apa yang ia fokuskan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Ia tidak pernah mendapatkan apa yang ia idam-idamkan, karena ia tidak memfokuskan diri sepenuh hati kepada yang ia cita-citakan. Sebagai contoh, sebutlah kita memiliki sebuah komputer yang sering kali hang, tidak normal lagi, dan kita menginginkan komputer baru. Tujuan kita adalah mendapatkan komputer baru, tetapi perhatian kita tercurah pada komputer lama. Anda lebih banyak berkeluh kesah terhadap komputer lama yang sering hang, sering masuk servis, semakin membuat pengeluaran bertambah banyak. Komputer baru pun tak kunjung terbeli sebab kita hanya berfokus pada kesengsaraan saat ini, dan kita lupa memfokuskan pada keinginan-keinginan kita, yakni mendapatkan komputer baru. Fokuslah pada apa yang kita inginkan. Dengan memaksimalkan hal ini, keyakinan kita akan semakin kuat, bertambah yakin bahwa kita dapat mencapai keinginan-keinginan kita. Mungkin hal ini kurang masuk akal. Terkadang sesuatu yang kita inginkan untuk mencapainya di luar nalar manusia. Kekuatan adikodrati sering menghampiri diri kita melalui bantuan yang tak terduga. Min haitsu la yahtasib. Saya berikan sebuah contoh lagi. Ketika kita menekuni hal yang kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita, otak kita akan bekerja keras mencari jalan keluar untuk mewujudkannya. Misalnya, kita ingin membangun usaha toko alat dapur. Kita meyakini sekali toko kita ini akan bisa mendatangkan banyak keuntungan. Kita pun mulai berfokus pada keuntungan dan upaya membangun usaha toko tersebut. Mau tak mau, kita berpikir cara untuk memperoleh modal, pelanggan, memasarkannya, dan lain-lain. Kita benar-benar fokus pada keinginan tersebut. Insya Allah, jika kita bersungguh-sungguh, pastilah jalan keluar menjadi terbuka lebar. Kita dapat mewujudkan impian kita itu. Teringat sebuah peribahasa, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Manjada wajada. Sebaliknya, ketika kita menginginkan membangun toko alat-alat dapur, tetapi pada saat bersamaan kita berpaku pada kerugian dan kekhawatiran, kalah bersaing dengan toko yang lain, kita tidak akan pernah sukses mendirikan toko tersebut.
toko tersebut sebatas keinginan doang. Jika kita benar-benar mendirikan toko tersebut, kekhawatiran kita membuat toko yang kita dirikannya berlabuh pada muara yang sempit. Keterpautan kita dengan pikiran yang bertali dengan kerugian, kekuatan, dan seterusnya mengalir arus yang sejalan dengan hati hal tersebut. Tanpa panjang kata pembuyayaan logika, saya ingin mengatakan kepada Anda, yakinlah keinginan-keinginan Anda akan terwujud. Cukup tingkatkan keyakinan Anda, berfokus pikiran Anda dan perasaan Anda pada apa yang Anda inginkan tersebut. Sederhana, bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.